warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Khalilur Rahman, NIM 52021180030, Prodi Pendidikan Teknik Otomotif. Nah, sini saya sedang berada di bengkel teknik kendaraan ringan Sekolah Menengah Kejuruan Ki Ageng Giri Kusumo Mbak Irma. Nah, di sini saya akan mempraktekkan sesuai dengan prosedur dari job sheet yang saya buat. Saya akan mempraktekkan tentang sistem tentang transmisi. Nanti pada praktek ini akan ada pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan. Sebelum mulai praktek, kita mengetahui lebih dahulu alat dan bahan untuk praktek pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan sistem transmisi ini. Ini adalah sebuah transmisi, satu blok transmisi dari Suzuki ST100. Nah, ini adalah alat dan bahannya. Ada palu, ada T12, T10, T14, terus ada kunci ring pas, ada tang, ada obeng, ada dial indikator, ada jangka sorong, ada V-block, ada ini ada filler gig, ini ada jangka sorong, ada majun, ada blok transmisi. Ini adalah ada buku manual dari Suzuki ST100. Sebelum kita praktek, kita harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan dan keselamatan kerja ada yang pertama, gunakan pakaian kerja dan alat pelindung diri seperti ini Pak. Berdoalah sebelum mulai pekerjaan, patuhi langkah-langkah kerja sesuai perintah. Kemudian gunakan alat sesuai dengan fungsi dan prosedur penggunaannya. Terus hindari bertanda saat bekerja. Langsung saja kita ke langkah-langkah pembongkaran transmisi. Langkah yang pertama, buka baut-baut yang mengikat kotak atas ke kotak bawah. Pindahkan kedua kotak dan keluarkan rakitan poros utama sebatang baja yang bentuknya seperti obeng. Mungkin harus digunakan untuk melepas kedua kotak seperti pada gambar. Dalam hal ini jangan masukkan ujung batang terlampau dalam karena akan merusak permukaannya. Langsung saja kita buka baut yang mengikat kotak atas dengan kotak bawah dengan menggunakan kunci T. Karena ini menggunakan transmisi blok yang biasa dipraktikkan oleh siswa-siswa SMK Ki Ageng Giri. Karena ini masih mudah, jadi menggunakan T bisa. Nah, untuk yang menggunakan transmisi yang asli di bengkel atau ketika menurunkan langsung dari kendaraan bisa menggunakan kunci shock. Jika baut sudah terlepas semua, lepas bagian cover bagian belakang dan lepas letakkan di bawah meja yang masih kosong. Kemudian lepas cover bagian atas. Jika susah menggunakan palu, harus menggunakan palu. Pada gigi mundur. Jika sudah, lepas gigi mundur. Letakkan pada lepas klip bundar pada gigi transmisi. Jika sudah terlepas, yang ini sudah ada, langsung lepas saja gigi head slip dan gigi transmisi. Urutkan gigi sesuai dengan kecepatan biar nanti ketika kita
melakukan pengukuran biar enak. Yes. Karena box bagian bawah tidak digunakan, meletakkan pada meja di bawah. Lepas biring, lepas gigi transmisi, dan ini ada bantalan gigi. Ini ada bantalan biring, ini kita pakai. Jika gigi transmisi sudah dilepaskan dari input poros input lakukan gigi transmisi sesuai dengan urutan. Ini ada gigi 1, 2, 3, 4, 5, ini ada gigi mundur. Ini ada hub slip, kecepatan rendah, kecepatan sedang, kecepatan tinggi, ada piring, ada bantalan, ada ring synchronizer. Kemudian setelah diurutkan gigi transmisi sesuai dengan urutannya, singkirkan alat-alat yang sekiranya tidak diperlukan agar meja lebih ringkas. Kemudian setelah proses pembongkaran ada proses pemeriksaan. Nah, ini ada pemeriksaan. Yang pertama ada roda gigi mundur dan roda gigi idle. Periksa pinggir simetris gigi dari 3 roda gigi pada gigi penggerak dan gerak dari poros utama dan poros lawan, dan roda gigi ideal. Jika pinggiran sangat halus, gantilah bunyi abnormal atau gigi yang slip pada waktu mundur, sering disebabkan oleh pinggiran gigi yang sudah halus. Nah, ini pemeriksaan gigi transmisi secara visual, ada kegerombolan atau tidak. Ini gigi transmisi masih baik, tidak ada kegerombolan. Kemudian ada pemeriksaan poros lawan dan bantalannya. Ini pemeriksaan poros. Ini tadi kan di sini ya. Pemeriksaan poros dan lawan bantalan ini bisa kita putar. Jika putaran halus atau ini berarti baik piringnya. Ketika putarannya ini kasar dan sedikit kocak, ini piringnya sudah aus, tidak bagus. Kemudian periksa gigi roda gigi 3 dan poros alur apakah aus atau rusak. Jika ada bagian poros masuk yang terlampau dan sangat rusak, gantilah poros ini. Kita periksa poros. Periksa poros dari input shaft. Ini ada gigi 3. Ini pemeriksaan piring juga. Piring ini kasar. Berarti piring terjadi masalah atau sudah macet, sudah tidak lurus. Pemeriksaan yang selanjutnya ada pemeriksaan kombinasi roda gigi dan ring sinkronis. Pasang ring pada kerucut gigi. Pasang ring pada kerucut gigi. Masuk atau roda gigi 3, 2 atau 1, dan ukurlah celah antara kedua benda tersebut. Nah, kita mengukur celah ini dengan menggunakan filler gig. Nah, celah sekeliling celah besar terlalu besar atau melampaui batas habis penggantian. Nah, pada celah ini spesifikasinya ada 0,8 sampai 1,2 mm, batas servis 0,5 mm, sesuai dengan buku servis manual book Suzuki SP100. Langsung saja kita ukur. Sebelum kita ukur, kita putar terlebih dahulu sampai tidak bisa putar. Oke, ini pemeriksaannya. Masukkan filler gig yang pas atau tidak terlalu seret, tidak terlalu longgar. Ini yang pas. Nah, ini filler gig ketebalan 0,90. Jadi kesimpulannya hasil ukur 0,90, spesifikasi 0,8 sampai 1,2. Jadi kesimpulannya celah antara kerucut gigi roda gigi masuk dengan synchronizzer itu masih baik. Ini
ini masih bisa masuk, tidak terlalu ketat. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu periksa ketutup roda gigi. Ini kan menjadi sebuah kesinambungan antara gigi dengan ring sinkronisor. Jadi ketika ini terjadi ada lecetan, ini juga akan mengakibatkan sebuah problem pada sistem transmisi. Kemudian ada lagi kita pengukuran yang selanjutnya, ada periksa setiap ring sinkronisor kalau terjadi kausan pada alur pasangnya dengan cara mengukur lebar setiap alur. Ini adalah lebar setiap alur. Kita mengukur lebar setiap alur menggunakan jangka sorong. Pengukurannya kita mengukur menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong yang digunakan kan jangka sorong ada untuk mengukur kedalaman, ini untuk mengukur diameter luar, ini diameter dalam. Kita menggunakan yang diameter dalam dengan cara memasukkan ini jangka sorong ke lebar alur ini, alur ring sinkronisor. Kemudian setelah ini kita baca hasil ukurnya. Hasil ukurnya ini ada, ini sebuah jangka sorong yang skalanya 0,05 mm. Ini menunjukkan 10 mm. Nah, dalam spesifikasi ada 9,6, batas servis 9,9. Jadi kesimpulannya, karena ini hasilnya 10 mm, ini melebihi spesifikasi dan batas servis. Jadi lebar alur ini sudah tidak baik. Langkah selanjutnya yaitu memeriksa poros ini menggunakan dial indikator. Ini adalah mengukur run out dari poros input shaft output shaft. Pemeriksaan selanjutnya kita akan memeriksa run out dari poros output shaft. Kita letakkan pada V-block. Kemudian ukur run out menggunakan dial indikator cut. Ini sebelum kita mengukur, kita menyeting dial indikator terlebih dahulu. Setelah kita setting, ini jarum sudah menunjukkan di angka 0. Untuk mengukur run out dengan cara kita setelah menyeting dial indikator, kita menggunakan poros output shaft. Nah, ini jarum bergerak ke kanan 2 strip, ke kiri 1 strip, ke kanan 2 strip lagi, ke kiri 1 strip. Untuk mengukur run out dan keolengan, kita tidak cukup pada satu titik saja. Kita melakukan pengukuran di titik-titik yang lain, seperti di bagian samping sini, samping, bagian tengah, kemudian yang ini, yang output shaft yang ini. Intinya tidak terpacu pada satu titik untuk mengetahui balikan atau bukan dari run out tersebut. Oke, kita akan mengukur menggunakan jangka sorong atau mikrometer juga bisa, mengukur diameter luar dari permukaan jurnal poros output. Nah, kita akan mengukur jurnal poros output di bagian roda gigi nomor 1. Nah, setelah kita ukur, kita baca hasil pengukuran tersebut. Ini menunjukkan 35,0. Nah, jadi batas minimum dari output shaft ini, dari roda gigi minimum, roda gigi 1 minimum 38,415. Ini hasil pengukuran kita lebih rendah dari batas minimum. Jadi kesimpulannya ini sudah kemakan atau sudah tertulis, ini sudah rusak.
transmisi sesuai dengan urutan pembongkaran tadi. Ini ada gigi nomor 2. Oke, setelah kita rakit, kita letakkan satu set gigi transmisi ini dan poros output pada ini dan dipaskan. Oke, ini sudah. Dan pasang untuk bagian atas. Ini dipaskan headslipnya, ketiga pindahnya dipaskan. Oke, setelah kita pasang cover bagian atas, kita pasang kembali baut-baut yang tadi sudah dilepas. Setelah kita melakukan pemasangan tadi, rakitan dari transmisi, satu set gigi transmisi, dan ini sudah kita sudah mengenakan baut-baut dari cover atas transmisi. Kita masang cover bagian belakang. Ini adalah tuas. Setelah melakukan sebuah praktek pembongkaran, pemeriksaan, dan pemasangan, kita rapikan kembali alat-alat yang kita gunakan. Kita lap menggunakan baju dan kita tata kembali sebelum masuk ke gudang penyimpanan alat. Oke, kemudian saya akan membacakan diagnosa. Ya, sering-sering keluhan, kemungkinan kerusakan, dan cara memperbaiki dari sistem transmisi ini. Yang pertama ada keluhan dari mendadak gigi lepas sendiri. Kemungkinan gigi lepas sendiri itu kemungkinan kerusakan terjadi pada tuas transmisi berubah bentuk. Ini tuas transmisi. Ada sumbu garpu pindah aus, sumbu garpu yang ada di dalam tadi, bola baja, lokasi aus, pegas bola baja, lokasi lemah, garpu pindah aus, gigi terlampu gerak ke arah tekan, ring atau hub sinkronis aus, bantalan poros masuk, input shaft utama main shaft atau poros lawan counter shaft rusak. Kemudian gigi tidak mau masuk biasanya disebabkan karena pegas sinkronisir lemah atau patah. Kemudian ada alur dalam ring sinkronisir macet pada kerucut. Poros garpu pindah atau garpu pindah berubah bentuk, garpu pemindah aus. Nah, mungkin itu sedikit diagnosa dari keluhan-keluhan dan kemungkinan kerusakannya. Nah, jadi diagnosa keluhan dan kemungkinan kerusakan saya dapatkan dari servis manual book dari Suzuki ST100. Di dalam ini ada bab mengenai sistem transmisi. Dari buku ini saya ambilkan untuk referensi membuatkan job sheet saya ini. Ini adalah job sheet saya. Job sheet ini saya ambil dari referensi Suzuki ST100. Kemudian cukup sekian dari saya. Ini sekian praktek atau pembongkaran, pemeriksaan, pemasangan, perakitan dari sistem transmisi ini. Lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan tutur kata dalam saya berbicara, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.